Oke, sekarang kita ngomongin tesis lo. Matematika berhubungan sama komedi lo bilang. Sehingga tesis lo judulnya adalah berpikir matematis komedian dalam menyusun bahan komedi. Oke. Contohnya apa? Jadi sebenarnya lebih ke begini, kita masuk dulu ke berpikir matematisnya. Oke. Apa yang disebut dengan berpikir matematis? Oke, apa itu? Jadi di dalam matematika itu berpikir matematis itu tidak yang orang disebut berpikir matematis itu bukan berarti yang dia berpikir angka-angka, rumus-rumus, enggak. Jadi kalau dia berpikir sesuai dengan runtut logika dasar, logika matematis, maka dia sudah bisa dibilang berpikir matematis. Ya. Pokoknya berpikir yang ada unsur-unsur matematikanya, termasuk logika, itu artinya dia sudah berpikir matematis. Ya. Nah, kemudian itu menjadi usulan dari pembimbing itu karena beliau kan inilah pernah menulis buku tentang proses berpikir kognitif siswa apa segala macam lah. Pokoknya beliau tuh kalau masalah penelitian kualitatif jago lah. Kognitif itu apa sih, Dur? Gue suka nggak bisa Kognitif elaborasi si kognitif itu apa sih? Kemampuan kognitif orang gitu. Kemampuan apa ya? Kemampuan kognitif tuh kalau di raport itu ya, saya kurang tahu juga definisi aslinya. Cuman kalau di raport itu kemampuan yang bisa dinilai, yang ketahuan nilainya. Kemampuan kognitif. Jadi kalau ada 10 hafalan, dia bisa 8, ya udah nilainya 8. Itu kognitif tuh, kemampuan otak yang kita bisa nilai. Bisa kasih nilai, ada indikator yang bisa dicapai. Oke. Nah, tapi kalau psikomotorik, yang gitu-gitu nggak bisa dinilai tuh. Itu tuh lebih ke moral, lebih ke rasa, yang gitu-gitu. Oke, ya. Nah, beliau ini mengusulkan lah. Siapa beliau namanya? Namanya Pak Subanji. Pak Subanji. Oke. Prof. Pada waktu itu dokter, kurang tahu kalau sekarang udah profesor. Matematika. Ya. Matematika. Doktor matematika. Kan kalau ngajar S2 harus doktor. Tidak mungkin lagi dia magister, pasti doktor, minimal. Ya. Banyak juga yang profesor. Pak Banji lah. Pak Banji itu bilang dari bukunya dia, maksudnya dari penelitian-penelitian yang dia lakukan selama ini, dia kayak melihat fenomena komedi itu kayak ini orang-orang ini pasti logik nih cara pikirnya. Makanya bisa jadi lucu. Kalau nggak logik pasti nggak lucu sih ini gitu. Makanya dipikir pas ketemu saya jadi anak bimbingnya, dibilanglah kamu cobalah teliti itu. Maka itulah yang saya kerjain dengan melihat beberapa sampel komika-komika yang ada. Siapa lo sampel komika lo? Kalau yang jadi subjek penelitian itu Pak Irfan Karta, Adriano, Arik Riting. Lo ambil beat-beatnya gitu? Ambil beat-beatnya. Contohnya gimana? Gimana ininya? Contohnya yang lo inget dah, lo kan lupaan kan? Iya benar. Saya juga lupa. Arik Riting deh, beat Arik Riting atau beat Pak Irfan atau beat Adriano. Ya kan memang cuma 3 itu. Ya, makanya lo MLI ya. Karena lo udah berhubungan dengan Adriano. Saya berhubungan dengan Adriano jauh sebelum itu. Iya, maksudnya ada irisannya di situ. Iya. Irisannya di situ. Dari saya Suci 4, kan mentoringnya Kombut Adriano. Duluan mana? Duluan Suci 4. Sama S2? Sama S2. Oke, iya. Saya S2 sudah selesai kompetisi segala macam baru lulus. Oke. Iya. Itu. Apa tadi ya? Contohnya. Coba contohnya sehingga bisa dibilang ini alur matematis dalam sebuah jokes. Ini dulu latar belakangnya aja dulu ya. Ya. Sebelum contoh ke jokesnya biar nemu nih. Mumpung saya ingat. Nih mumpung gue berpikir matematis bukan masalah angka. Itu masalah lo runut atau tidak. Betul. Logis. Gitu. Logis. Dan dalam jokes itu harus logis supaya jadi lucu. Betul. Oke. Contoh. Ya, udah contoh. Latar belakang dong katanya. Latar belakang. Ya. Contoh yang ada dalam latar belakang. Ya. Okay. Misalnya kayak komedian itu
logika orang umum, logika orang Sabang sampai Merauke, manusia pada umumnya, makan itu pasti lewat mulut. Iya. Itu logikanya, jika makan lewat mulut. Itu logika umumnya lah ya. Iya. Jika makan lewat mulut. Iya. Nah, komedian itu pasti paham logika ini. Harus paham. Pasti dia paham. Jika makan lewat mulut ini pasti dia paham. Maka ketika dia ambil sendok, ambil nasi, larinya ke mata, jatuhnya lucu. Karena dia tahu tuh bangunan logikanya di awal, dia rusak bangunan logikanya untuk memunculkan sesuatu yang surprise. Yang disebut plot twist. Plot twist, punchline. Punchline. Yang kita disebutnya punchline. Punchline, ya. Twistnya di situ. Iya, kalau dalam bahasa pembelajaran itu ada kondisi disequilibrium dan kondisi equilibrium. Jadi skema berpikir kita itu selalu dirombak sama informasi baru yang kita dapat. Jadi kalau kita punya pikiran yang A ke B begini udah ada di sini. Tapi begitu ada informasi baru C, si skema ini akan kebongkar lagi untuk bisa C ini masuk. Sehingga dan itu makanya luar biasa cara kerja otak kita itu. Bisa cas. Jadi dia bikin skema baru lagi. Ada informasi lagi dia bikin skema baru lagi gitu. Selalu berkembang pemikiran kita itu. Udah gitulah. Dan kecepatannya sangat cepat. Betul. Melebihi kecepatan komputer superkomputer. Betul. Kecepatan itu bisa didapat ketika misalkan orang nge-punchline kita langsung ketawa tuh. Sebegitu cepat otak kita merespon tuh. Kan ketika dia belum punchline, skema yang dibangun ke kita dari setup, premis setupnya dia itu kan skema A, B, C, sudah. Kita kemudian tebak, ini paling D nih. Skemanya udah tuh. A, B, C, nanti D. Udah. Begitu yang dia punchline-nya F, si D-nya itu kan hancur kan di dalam kepala. Tapi begitu cepatnya dia masuk dan bikin konstruk yang F itu ada dan kita langsung ketawa. Sepersekian detik tuh. MotoGP juga kalah cepat itu. Misalnya kita ngeliat yang adegan yang makan tadi. Ada piring, ada makanannya, ada sendok. Orang yang nonton udah membangun konstruksi akan ke mulut. Pas ke mulut. Ketawa. Dan segitu cepatnya kita langsung ketawa. Gitu langsung pasti. Nah, padahal gitu. bukan kita yang mikir ya. Bukan penonton yang mikir. Iya, betul. Untuk ke matanya itu yang mikir kan si penampilnya. Betul. Itulah makanya ketika dari latar belakang inilah tidak semua berpikir logiknya itu bisa ditemukan di materinya. Maksudnya? Jadi kadang berpikir logiknya itu dalam proses dia menulis. Kayak tadi yang itu ke mata itu kan jika makan, kalau kita pakai materinya jadi logika ya logikanya salah. Jika makan lewat mata itu berarti salah dong. Logikanya bernilai salah. Kalimat matematika bernilai salah gitu pernyataannya itu. Kalau kita ambil dari itu, ya berarti nggak logik nih. Masa itu nggak logik? Bukan, logiknya itu dalam proses dia membuatnya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia pasti tahu jika makan lewat mulut, maka dia bikin yang begitu biar lucu. Nah, kita ini anak-anak stand up komedi, pelawak-pelawak itu sering sekali menggunakan cara berpikir ini, tapi kita tidak tahu saja kalau itu tuh masuk dalam golongan berpikir matematis. Gitu. Jadi ketika saya wawancara Pak Irfan, Adik Riting, Adriano, tidak ada yang pernah berpikir dari mereka bertiga ini, tidak ada yang berpikir ini masuk unsur logika atau Pak apa Irfan atau apa. Matematik. Kimia. Kimia dia. Kimia. Tapi beliau tidak juga membuat materi dengan persamaan berpikir kimia. Berpikir ini harus begini. Tidak. Kan seenaknya kita dengan rasa, dengan apa gitu, pemilihan diksi segala macam gitu kan. Tapi toh ternyata itu memenuhi unsur-unsur berpikir matematis gitu. Iya. Contohnya sekarang. Beat yang dijadikan contoh. Ada dong beat contohnya. Ya. Ada beat contohnya. Saya lupa lagi yang mana ya. Arik Riting tuh. Arik Riting tuh yang materi ini. Materi lucu. Materi lucu ini. Menurut saya sih lucu ya. Jadi dia bilang dia pernah lewat Menteng situ. Kemudian ada tulisan. Ini materi dia udah pernah bawa di TV ya. Jadi nggak apa-apa lah saya bocorin di sini ya. Takutnya dia masih mau pakai di off air gitu. Pokoknya dia pernah lewat
menteng situ katanya. Kemudian ada tulisan rumah tidak dijual. Ada pelang, rumah tidak dijual. Hubungi sekian. Kemudian kata adik kritik, ya ngapain, kan rumahnya tidak dijual, ya sudah. Ngapain harus dihubungi? Masa ada orang yang hubungin, halo Pak, rumahnya tidak dijual ya? Iya Mas, oh iya kebetulan saya juga tidak mau beli. Itu baitnya kurang lebih. Ya. Nah artinya bangunan logikanya adalah, logika pada umumnya itu ketika ada pengumuman rumah dijual dan ada nomor teleponnya, maka orang yang mau beli, kalau mau beli, algoritmanya ya, kalau mau beli dia telepon, kalau tidak mau beli ya sudah, gitu, selesai. Nah logikanya yang ini pasti dia paham logika ini nih pada umumnya, sehingga dia tempelkan ke kejadian yang ditemukan, rumahnya tidak dijual tapi kenapa suruh hubungi, gitu. Jadi sebenarnya bisa dibikin itu akhirnya sebenarnya memudahkan orang untuk bikin jokes ya? Atau enggak sih? Atau nggak ada gunanya? Enggak sih, harusnya memudahkan. Cuman kalau tidak terbiasa, ya, jatuhnya bikin sulit, jadi lebih sulit. Maksudnya karena harus berpikir, oh ini logikanya, sudah bikin saja yang lucu. Ya, masalah itu masuk logika atau tidak, biarkan kami orang-orang di kampus sana yang bikin penelitian itu. Yang pelawak tidak usah mikir itu, kita hibur penonton aja. Ya tapi untuk berpikir supaya jadi lucu kan harus masuk logika. Lo bilang sendiri. Iya. Kalau itu dikasih tahu ke orang-orang, iya, maksudnya berpikir, ya, coba kita bikin jokes sekarang. Maksudnya lihat, bayangkan orang-orang yang selama ini bikin aja, tidak perlu berpikir seperti itu, tidak perlu berpikir bahwa oh ini ternyata memenuhi unsur logika, toh bisa lucu gitu. Jadi maksud saya kalau ditambahin dengan itu, kalau malah bikin ribet, ya nggak usah gitu ya. Ya coba deh kita dengan teknologi lagi, dengan cara lo kita bikin jokes. Bisa dapat gak? Apa misalnya? Apa misalnya? Jokes apa nih? Hah? Tentang apa? Gue belum pernah juga sih bikin jokes. Iya, saya kalau langsung bikin jokes, jokes apa? Tapi, saya bikin materi stand up aja lama, cing. Mau tambah bikin langsung materi di sini. Bisa-bisa aja kalau memenuhi unsur, cuman lucunya enggak. Iya, coba misalnya yang nggak usah harus lucu deh. Nggak usah harus lucu. Misal apa ya? Apa yang lo lihat? Rokok, asbak. Asbak gue kasih tisu. Itu tuh. Asbak, lo sadar gak sekarang di asbak? Iya. Terus apa ininya? Yang mau kita ininya? Ada, bisa nggak dibikin lucu? Kan harus kejadiannya itu harus sesuatu yang susah bikin lucu. Iya, maksudnya kita kan kalau bikin materi itu harus sesuatu yang kita lihat kayak kok bisa gini sih dia. Aku bikin materi gitu kan. Kalau halnya normal-normal aja, materinya apaan? Iya. Tapi ada yang keren itu saya tidak sadar ini seminar Slim Boy, sadar atau tidak, tapi saya menemukan di beatnya beliau. Jadi ini tidak semua beatnya stand up comedian ya, tidak semua. Yeah. Memang karena tujuan saya adalah untuk membuktikan berpikir motivasi komedian dalam menyusun bahan komedi. Oleh karena itu saya memang mencari materi yang saya pilih-pilih untuk memenuhi unsur tujuan itu. Hipotesis tesis saya gitu. Oke. Memang kalau dibilang tidak semua ya betul, tidak semua. Memang saya pilih. Berarti, berarti belum bisa disebut teori dong. Iya, tidak bisa juga karena itu terbatas hanya di 3, 4, 5 komedian yang saya teliti Kak, materinya, tidak semua. Ya apa? Semi yang mana? Semi itu ada materinya dia yang ada bilang Finlandia itu materinya kurang lebih ya. Finlandia itulah negara dengan pendidikan termaju. Di sana tidak ada PR. Itulah kenapa dia bisa menghasilkan pembalap-pembalap jago. Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen. Karena mereka semua fokus balapannya, tidak mikir PR. Nah, itu joke-nya itu ketika saya bedah dari premis 1, premis 2, kemudian
dalam kalimat matematikanya ya, premis 1, premis 2, kemudian kesimpulan yang ditarik. Ketika dibuat tabel kebenaran, logikanya yang BS gitu-gitu tuh. Benar salah. Benar salah. Itu Tabel kebenaran namanya. tabel kebenaran. Kesimpulannya dia yang di punchline itu valid. Jadi benar semua dari atas sampai akhir. Jadi ketika itu terjadi maka kesimpulannya valid. Valid belum tentu lucu. Atau udah jadi lucu karena Valid belum tentu lucu, betul. Valid belum tentu lucu, tapi di beat itu dia valid dan dia lucu. Jadi kalau dari segi alur logikanya tidak bisa diserang itu ininya. Penarikan kesimpulan yang diambil dari premis 1, premis 2-nya karena tabel kebenarannya benar semua gitu. Gitulah. Ada yang benar semua jadi lucu, ada yang benar tapi nggak lucu. Ya. Gitu-gitu. Biasanya yang tapi saya temukan di itu yang saya masukin di contoh tesis tuh, beatnya Om Sam yang pembalap Finlandia. Yang lainnya mungkin ada, cuman saya tidak masukin ya. Mungkin Adri itu juga biasa gitu kan. Punchline-nya itu tidak sesuatu yang dia buat baru, yang dia kasih itu fakta tapi lucu dan udah ketawa udah di situ aja udah lucu banget gitu. Iya. Nih ya gue sering ngejokes ini nih. Coba lo tolong lo analisis apakah ini wah gak valid nih. Jangan gitu, jangan putus asa dong. Ya lo jangan belagu. Iya. Awalnya lo dulu kan jangan bercanda. belagu. Iya. Kan bercanda, masa juri suci Dan gini? Suca lo. Oh iya. Juri suci dan Suca. Iya. Komedi yuk. Dua komedi juga. Dua komedi juri tinggal Indonesian Idol aja sih. Sama MasterChef. Kenapa Bang Dion nggak boleh? Iya. Itu bangunan matematisnya gimana tuh? Sehingga lo ngomong MasterChef dia ketawa. Saya nggak tahu juga, orang saya nggak berharap itu lucu. Di luar logika, di luar biasa. Di luar kebiasaan. Karena biasanya Cing Abdel kan pasti di yang komedi-komedi. Tiba-tiba jadi juri MasterChef atau tiba-tiba jadi pembina upacara kan itu aneh gitu. Itu bisa contohnya dulu. Iya. Nah, contohnya sambil ngalir aja biar penonton yang mensarikan dari apa yang kita bicarakan ini. Iya, kan kasihan juga. Iya. Gue sering jokes gue gini yang don't judge a book by its cover. Oke. Jangan menilai buku Dari covernya, dari sampulnya. dari sampulnya. Karena kalau sampulnya jelek, Sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. dalamnya belum tentu bagus. Iya. Dan gue dulu sering berhasil dengan itu. Orang ketawa. Apa yang bikin orang ketawa? Karena kalau sampulnya jelek, Dalamnya belum tentu bagus. dalamnya belum tentu bagus. Iya dong. Iya kan bener valid doang itu. Itu karena Tapi kok orang ketawa dulu. Semuanya valid. iya gitu. Itu karena logikanya itu tadi, Cing. Apa? Logika pada umumnya peribahasa itu ketika don't judge a book by its cover atau ungkapan atau peribahasa lah apa ya itu ya. Don't judge book by its cover itu adalah ketika ada buku yang jelek, sampulnya jelek, isinya mungkin bagus. Belum tentu bagus. Ketika Cing Abdel bilang isinya belum tentu bagus juga, artinya Cing Abdel secara tidak langsung bilang kalau sampulnya jelek, dalamnya juga mungkin jelek. Itu yang bikin orang ketawa karena itu mematahkan bangunan asumsi yang selama ini kita punya di masyarakat gitu. Anjing di masyarakat lagi. Ya begitu. Oh contoh buktinya di mana-mana orang ketawa kan? Ya itu masyarakat. Nggak mungkin pion-pion catur itu yang ketawa. Kan masyarakat. Akar rumput. Kenapa akar rumput sih? Masyarakat akar rumput. Politik banget. Kebanyakan hohihi nih. Iya. Udah akar rumput bahasanya. Grassroots sebentar lagi. Grassroots. Grassroots ini. Iya. Waduh, dikit lagi ngomong polling. Iya. Elektabilitas. Iya. Ini. Popularitas. Popularitas itu tidak menjamin elektabilitas ternyata. Betul. Tapi Populer. Atta Halilintar populer. Tapi apakah ada elektabilitas? Tapi apakah dia Elektabilible. Berarti ini dong meja jelek. Electability. Apakah electability-nya? Apakah dia electable? Nah, ayo, apakah dia electable? Apakah dia bisa
dipilih. Ya, bisa iya, bisa Bisa tidak. ya, bisa tidak. Betul. Tapi tidak semua yang populer itu bisa Otomatis elektabilitas tinggi. Tapi apakah yang elektabilitasnya tinggi pasti populer? Pasti. Nggak. Elektabilitas tinggi pasti populer. Elektabilitasnya tinggi pasti populer. Pasti populer. Iya sih. Iya. Nah, kita banyak yang nggak kenal Siapa? yang jadi anggota DPRD dah. Ih, mereka nggak pernah deh ini ada survei elektabilitasnya mereka. Survei elektabilitas itu pasti yang kepala daerah. Ada untuk ini juga. Nggak ada kalau Untuk apa? anggota Untuk apa? DPR saya nggak pernah baca kayak. Ya kan harus ada elektabilitasnya juga dong. Tingkat keterpilihannya. Iya. Harus ada dong. Iya, maksudnya tidak. Berarti yang terpilih tidak harus populer juga. Kita juga nggak tahu. Karena Tidak, kita maksudnya nggak survei milih yang dia. survei yang Karena kita dilakukan. nggak milih dia. Iya, benar sih. Iya. Karena survei yang dilakukan dan biasa ada di berita-berita itu yang kepala daerah, presiden, yang gitu-gitu. Tapi untuk yang anggota-anggota itu, Jarang banget deh, saya nggak pernah. tapi sebenarnya ada elektabilitas dia ya. Harusnya ada sih ya, Harusnya karena ada. ketika dia pengajuan atau partai itu mengajukan dia atau dia mengajukan ke partai, pasti ada punya senjata itu kan. Gue ini nih Elektabilitas gue segini nih, lu mau nggak? Lo mau nggak? Iya, benar. Tapi kenapa kita nggak kenal dia? Karena kita nggak milih dia. Kita nggak milih dia. Gitu. Dibanding sama yang pilkada cuma berapa orang, Iya. jadi kita tahu gitu ya. Mungkin elektabilitas dia di masyarakat juga tidak ada, cuman yang pilih dia KPU. Wah, Saking kita tidak kenal, ini siapa yang pilih sih? KPU yang pilih. bukan dong, enggak. Ya. KPU menetapkan. KPU ini Venezuela, Venezuela. boleh kan? Iya. Vanuatu. Jadinya tengah malam. Ya, Wah, aduh. tengah malam. Segel kotak suara di Vanuatu udah kebuka paginya. Kenapa harus tengah malam? Sedangkan orang-orang di sini mandi kembang. Mandi kembang tengah malam. Jangan kau lakukan Jangan kau lakukan jika hanya jika hanya mengharap lagunya siapa sih? dariku. Lagu Maggie Z. Hamdan ATT. nggak tahu dah itu dah. Oke, apalagi nih? Banyak hal yang saya mau bahas nih di sini. Apa lo mau bahas apa? Nggak ada. Gue kalau di Ngabdur ini gue lebih banyak menerima pengetahuan baru deh, karena lo ini lo bagaikan oase buat orang yang haus ilmu. Bagaikan jabal magnet ya. Bukan lo bagaikan oase bagi orang yang haus ilmu Enggak, cing. gitu, karena ternyata lo luar bioskop. Iya, karena kita di studio Tujuh Palapa. Palapa. Iya. Bahas tentang salam universal dong yang di blog lo. Yang virtual sama Revina. Saya pernah dulu di blog. Kenapa? Nggak perlu lah sebut namanya ya. Iya. Orang ini juga, maksudnya itu sudah lama juga. Kenapa? Jadi dulu orangnya itu belum terkenal sekarang, gitulah ya. Orang yang protes ke saya ini. Jadi dulu, dan ini saya cerita tidak ada ininya ya, maksudnya tidak ada dendam, tidak ada apa-apa, biasa aja ini. Bagian dari pengalaman hidup. Iya. Jadi pada waktu itu Suci entah mungkin minggu kedua atau minggu ketiga gitu lah ya tayang. Kemudian adalah yang mention ke saya, katanya Ini berarti tahun berapa? 2014. Saat lu semester berapa tuh? S2? Nah, pokoknya S2. sudah tesis itu. Oke. S2, iya benar. Bukan disertasi ya? Bukan. Disertasi itu untuk Doktor. kandidat doktor. Doktor. Kalau master itu tesis. Tesis. Master sama magister bedanya apa? Magister tuh kayaknya master kayaknya singkatannya magister deh. SPD MPD kau ya? Iya, sepeda MPD. Sepeda. Sepeda motor. MPDL? Apa? MPD. MPDL? Apa MPDL? Yang tinggi gunung? Wah, MDPL itu. Mohon maaf. Iya, iya. MPDL. DPLLI. Apa tuh? Dewan Perwakilan Rakyat. Republik itu tuh. Republik itu tuh. Iya. Nah,
saya di-mention lah, maksudnya orang ini mention saya untuk bilang salam saya tidak nasionalis karena ya kurang lebih saya juga lupa tweetnya kayak apa. Pokoknya intinya adalah Harus salam apa? Assalamualaikum. Oke. Jadi dia maunya ya jangan, kan stand up buat semua orang, kenapa harus pakai salamnya orang Islam? Oh gitu. Nah, kemudian saya balas, enggak, saya itu udah assalamualaikum, tapi kan setelah assalamualaikum saya selamat malam. Saya selalu begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, selamat malam. Oke. Itu tuh tanpa saya tulis. Biasanya begitu tuh, sudah terbiasa dari panggung ke panggung, dari zaman saya open mic pertama kali. Cuman saya tidak pakai Om Swastiastu dan segala macam, maksudnya memang karena tidak terbiasa. Jadi pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman semuanya, gitu-gitu biasanya. Maksudnya saya sudah pakai selamat malam juga gitu. Toh terus kemudian saya bilang, toh assalamualaikum itu setahu saya di KBBI itu sudah diserap juga ke dalam bahasa Indonesia gitu. Oh, assalamualaikum di KBBI udah ada. Assalamualaikum setahu saya ya, sudah diserap. Sama seperti kemudian dia tetap bilang bahwa ya tapi kan itu tetap aja bahasa Arab apa gitulah pokoknya ini gitu ya. Nah saya merasa bahwa debatnya nggak akan kemana-mana gitu. Maksudnya Kelar dong. iya maksudnya pada waktu itu saya melihat bahwa tidak ada gunanya sih saya berdebat soal ini gitu, karena kemudian saya sudah bilang bahwa kalau mau tidak pakai bahasa Arab sekalian gitu ya, sekalian aja bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab ya dihilangkan. Amin tuh nggak boleh tuh. Amin itu bahasa Arab. Amin, iman, musyawarah itu MPR tuh, ubah aja M-nya tuh, jangan musyawarah. Ya gitu-gitu, majelis itu bahasa Arab. Dari bahasa Arab ya. Iya. Banyak ya. Banyak sekali kita tuh yang serapan dari bahasa Arab. Asalnya bahasa Arab. Betul. Karena memang kita terpengaruh dari dulu kan bahasa Arab udah ada di sini. Bahkan orang-orang tua dulu kita huruf abjad itu dia tidak bisa tulis huruf abjad, tapi huruf Arab dia bisa tulis. Arab Melayu ya. Iya. Untuk menuliskan apa yang kita bicarakan sekarang nih, iya, dia pakai huruf hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah. Iya. Arab Melayu benar. Arab Melayu. Iya, iya. P itu jadi F, jadi fa itu. Iya. Eng itu pakai titik 3 di bawah. Betul. Ain titik 3 di bawah. Itu menjadi eng. NG, betul. Iya. Nah. Kalau NY nun ya. Nun titik 3 di bawah bukan? Mungkin ya. Lupa. Ya. Dulu NJ juga kan ini. Pokoknya intinya gitulah ya. Jadi intinya adalah banyak serapan dari bahasa Arab. Kenapa yang dipermasalahkan hanya assalamualaikum ini? Tapi dia masih balas lagi tuh. Kemudian saya merasa bahwa jatuhnya debat kusir nih, karena apa yang saya katakan tidak bisa masuk gitu. Akhirnya udahlah saya blok. Gitu. Lo harusnya nulis di blog. Tidak. Saya blok Twitternya. Oh, gitu. blok. Iya. Itu tulis di blog juga. Iya. Hah? Lu tulis di blog juga. Oh, saya tulis juga di blog ya? Oh iya. Harusnya tulis di blog. Setelah lo blok, lo terus di blog. Iya, kayaknya. Setelah lo memblok. Saya lupa. Saya Tulis di blog. Iya. Tapi debat kusir itu apa ya? Kenapa namanya jadi debat kusir? Debat kusir itu menurut yang tidak berkesudahan. Iya, maksudnya yang kayak kita tahu kedua belah pihak ini tidak bisa menemukan titik temu. Ya kenapa disebut kusir? Iya ya, kenapa ya? Apakah pernah ada kejadian kusir dan kusir? Kayaknya kusir dan kuda debat deh. Nggak nyambung. Apakah maksudnya karena kusir mengendarai kendaraan dengan kacamata kuda? Sehingga nggak ketemu. Iya, jadi dia sini aja pakai pandangan dia aja tempat melihat. Karena kusir pasti mengendarai kuda. Supaya baik jalannya. Konon dicetuskan oleh Agus Salim berdasarkan pengalaman beliau saat berdebat dengan Kusir Delman. Nah, Pak Agus Salim berdebat dengan Kusir Delman, nggak ada ujung-ujungnya kan, jadinya lah debat kusir. Kayak debat kusir nih. Iya, debat sama kusir. Lah, kita udah mau cari filosofinya mungkin ya, karena kusir mengendarai kuda
supaya baik jalannya. Kemudian dia kan tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Suara sepatu kusir. Nah, gitu terus akhirnya ya debat kusir ini namanya tuk tak tik tuk doang. Gitu. Iya. Akhirnya lah. Saya blok. Gitu ceritanya dulu itu. Iya, ceritanya. Saya sering begitu, Cing. Maksud saya begini. Kalau saya tuh dalam berdebat saya akan berusaha untuk mendengar. Mendengar. Saya akan berusaha untuk mendengar. Saya akan berusaha untuk memahami apa yang sedang didebatkan oleh pihak lain gitu. Nah, tapi ketika argumen saya itu susah diterima atau susah dipahami sama dia, saya mikir kayak oke, cukup sudah. Saya tidak mau kasih habis energi di sini. Karena saya tahu ujungnya ini tidak mungkin ada saling pengertian, tidak mungkin bertemu nih. Jadi mending kita sudahi, kita bicara saja yang hal-hal yang kita sama di sini. Tidak usah bicara hal yang berbeda. Jadi suka apa? Bubur diaduk, saya juga bubur diaduk. Oke, ayo kita bicara itu aja. Daripada kita debat nggak habis-habis. Seperti bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Iya. Perdebatan tidak akan selesai itu menurut lu? Tidak akan selesai. Saya tidak diaduk sih. Lu tuh nggak diaduk? Saya tidak diaduk. Gue diaduk. Nah, iya. Jadi ya udah. Ya udah, kita hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Koeksistensi namanya. Iya. Jadi saling makan, yang penting kenyang, yang penting karbohidratnya masuk semua, kayak aman. Ya gitu. Jadi sering Cing. Jadi anonim apa gitu jarang banget saya itu ladenin, jarang banget saya itu. Lo ngeladenin gue juga jarang, Dur. Gitu lo gue reply, terus gue mengharapkan ada balasan dari Cing. Saya tuh kalau balas tweetnya Cing Abdel tuh saya mikir punchline. Saya mikir ini balasnya gimana ya biar lucu. Dia komen langsung balas tuh cepet banget. Ngapain lo? Orang gue kan itu kan cuma tanya. Kalau Bang Rahman cuma tanya besok bahas apa nih, gampang itu. Kalau Cing Abdel tuh enggak, balasnya dia nggak gantung. Yang kayaknya kita balasin harus punchline deh. Oh, lucu. Iya. enggak. Itu lo asumsi. Ingat, asumsi itu adalah pangkal permasalahan di dunia. Karena ini. Cing Abdel balas-balasan kalau sama Ari Kriting kan gitu kan, saling tektokan tuh tak tok. Jadi saya mikir kayak saya kalau balas, aduh saya harus mikir punchline-nya apa. Itu Orang Ari Kriting tektok di grup apa stand up Indo aja. Waktu saya bilang, pasti baru bangun nih, gitu. Kemudian dia tanya, kok bisa? Saya bingung tuh, lama saya nggak balas kan. Saya balasnya pakai video lucu, saya cari video lucu di TikTok. Saya balas pakai video lucu. Ya, gue hanya sekedar ingin berinteraksi, Dur, sama lu. Oke, nah kalau gitu nanti saya, Cing maaf nggak ada punchline nih, tapi saya balas ya. Gitu. Iya, nggak usah pakai begitu loh, balas aja. Kalau emang gue bertanya ya tinggal dijawab. Nggak ada tanya-tanyanya. Kalau tanya saya pasti jawab. Cing Abdel tuh nggak nanya, pasti Gimana sih mengumpan. cara ngeliat interaksi kita berdua? Coba di saya aja, saya jarang nge-tweet kok. Dimensionnya Abdul. Cing Abdel itu kalau tweet and replies. Orang ini ke saya juga udah lama banget pasti. Mana? Nih. Oh, Cing Abdel yang nggak balas. Gue bilang HBD Abdur aja enggak. Ini dengar-dengar sini depan ada sesuatu yang baru lagi nih. Abdul Akhrian bilang, Baskara bilang, saya bilang Ngabdur, jangan iri Gilbas. Cing Abdul mana? Nggak ada yang balas. Ya orang lo tweetnya Gilbas. Tapi ada dong, masuk dong pasti ini. Apa tuh? Pasti masuk dong. Nih ada Abdul Akhriannya, orang dia mention Cing Abdul di atas. Pasti masuk dong tweet ini, Ngabdur ini. Nggak dibales. Itu memutarbalikkan fakta nih orang-orang. Ya, orang susah loh. Apalagi ya, jarang sih. Oke, ntar pulang dari sini langsung saya tweet. Halo Cing Abdel. Dia ngetik langsung. Langsung saya tweet nanti nih. Halo Cing Abdel gitu. Ada hanya nyatu aja di peringkat 10, Dur. Ayo, Dur.
Juventus Iya. Kenapa dia diberikan 10? udah menang 2 kali tapi nih. 2 kali, seri sekali kali 2 kali. Kali 2 kali. Dikit lagi lah kami Scudetto. Masih lama lah. Optimis aja dulu. Scudetto itu pas kan ini baru pertengahan season udah belum sih? Belum. Ya kalau udah ini lo tak kabur lo Dur. Lo tak kabur atau optimis? Optimis. Bisa dibedakan dari keoptimisan lo berbeda nih. Gue bukan takabur, optimis. Datanya apa? Lo bisa bilang Juventus dong akan jadi Scudetto. Nggak ada data. Ya, selama ini udah berapa kali main? 6 ya. 5. Lo udah nggak update. 6 dong. Lo udah nggak update. 6, 2 menang, 1 seri 2 kalah, 1 seri. 5. 2 seri berarti. 6. Dah, kalau bisa optimis dari 6 pertandingannya 2 kalah, 2 menang, 2 seri, Peringkat 10 lagi sekarang. Boleh dong. boleh. Bisa sangat. Iya, boleh. poinnya 8 soalnya. Iya. Tapi kalau Ronaldo ya. Ronaldo udah pindah. Ada beberapa Juventus ini yang bersyukur Ronaldo pindah. Ronaldo pindah karena kayaknya semua perhatian tuh ke Ronaldo. Apa-apa tuh Ronaldo. Tuh dia ngantuk. Enggak, namanya juga Lo orang. ngomongin Juventus ngantuk. Bukan, namanya ngaku orang- Juventus ini. Ngaku Juventus. Karena Serie A sering nontonnya subuh-subuh. Oh, Jadi kalau begitu ngomong Juventus tuh Langsung, bawaannya kayak Oh iya. subuh-subuh ya ini gitu. Iya. Katanya dengan kepergian Ronaldo, Juventus akan kembali ke hitahnya. Bener nggak? Karena selama ini energi terlalu mungkin harapan terlalu ke Ronaldo. Jadi segala strategi Ronaldo sentris. Iya, bisa jadi juga gitu karena tapi ya jatuhnya saya melihat kayak adaptasi lagi si Juventus ini karena 2 tahun apa 3 tahun belakangan ini yang itu tadi kayak Ronaldo sentris banget, apa-apa tuh bergantung banget, kelihatan banget tuh. Permainan Juve itu sangat bergantung pada Ronaldo. Bahkan di beberapa pertandingan kalau Ronaldo nggak main gitu apa namanya tuh Hype-nya kurang. komunikasi antar pemainnya tuh kurang, ya. sering banget salah pahamnya apa gitu-gitulah. Nah, ketika Ronaldo pindah balik lagi ke MU itu, menurut saya sih ini fasenya adaptasi lagi gitu. Untuk kembali seperti Juve sebelum Ronaldo gitu. Nah, kemudian ditambah ada beberapa pemain cedera dan segala macam. Kemudian diawali dengan awal musim yang kurang bagus. Jadi memang kena mental apa segala macam gitu sih. Tapi lo menerima hal tersebut. Iya. Juventus ini tuh ada nggak sih kalau misalnya Juventus kalah terus marah-marah? Ada banyak. Banyak kayak gitu. Banyak. Kayak Saya juga kalau tuh kan marah-marah lo juga dalam rangka marah-marah sayang. saya tidak tahu sih. Saya marah-marah untuk melampiaskan Kekesalan aja. Iya, tapi tidak mau nyerutkan lo jadi nggak mau lagi Juventus. Enggak. Iya. Nanti dia main lagi, saya nonton lagi. Dan lo akan membela lagi. Cuma begitu kalah saya hina-hina lagi gitu. Kata orang-orang kan fans sejati itu lo apa namanya? Apa sih kan? Glory Hunter. Enggak lo enggak. Saya terserah kalau mau dibilang Glory Hunter juga nggak apa-apa. Saya Glory Hunter ya. Karena lo juga emang menginginkan kemenangan untuk Juventus. Iya, karena saya berpikir bahwa ya itu Juventus itu hiburan buat saya gitu. Juventus bubar saat ini pun di kehidupan saya tidak ada masalah apa-apa. Lo bilang waktu Tidak maksudnya waktu lo yang nangis-nangis itu juga Betul. salah satu komponennya adalah Juventus baru kalah. Begini, Sekarang lo bilang bubar nggak ada apa-apa. Iya, betul, saya pernah bilang begitu. Benar, dan itu benar. Maksud saya begini. Dalam kacamata yang lain itu ketika orang bilang, "Oh, Abdur ini Glory Hunter." Iya, memang, karena saya mencari hiburan di Juventus. Saya nonton Juve, saya beli jersinya, saya ini itu saya keluarin uang itu untuk Juve. Saya langganan apa segala macam, saya keluarin uang tuh untuk Juve. Jadi yang saya cari kemenangan. Jadi kalau Juve kalah, saya tidak akan seperti supporter lain yang katanya Juventus ini sejati garis keras, yang Juve terpuruk juga mereka akan baik-baikin aja. Enggak, saya kata-katain sih. Karena saya udah keluarin duit
untuk nonton Juve, untuk beli jersey, untuk segala macam. Dia Ada datang ke langganan apaan lo? iya, saya bikin member Juventusnya, segala macam. Saya ngeluarin duit tuh buat klub itu. Jadi kalau klub itu kalah, ya saya hina-hina lah. Jadi kalau misalkan saya glory hunter, iya. Karena Juventus itu hiburan buat saya. Jadi kalau detik ini Juventus tiba-tiba bubar, ya nggak masalah juga buat saya. Cuman hiburan aja, hiburan saya doang yang hilang gitu. Orang nggak ngaruh juga dalam hidup saya. Gitu. Nah, cuman karena saya udah ngeluarin uang untuk nonton Juve, dukung segala macam, tiba-tiba dia kalah, itu yang bikin mood berantakan. Katanya nggak ada pengaruh. Iya, maksudnya kalau dia bubar ya udah. Sekalian bubar saya pindah klub. Apa klub lo yang lo pindah kira-kira yang paling memungkinkan? Yang hitam putih juga Persidafon Davonsoro. Nggak boleh. Boleh. Hitam putih Persidafon Davonsoro. Iya. Gitu. Tapi memang Juventus tuh kadang kalau saya nonton, itu kita udah pernah bahas ya. Apa? Kalau nonton tuh bawaan kalah. Tapi saya udah 2 kali nonton ini menang. Alhamdulillah. Dari berapa kali lo nonton? Saya baru nonton 2 kali. Dan dua-duanya menang? Dua-duanya menang. Lo harus terusin tuh. Lawan Spezia kemarin menang, saya nonton lagi lawan Sampdoria menang. 3-2. Yang 2 kali seri dan 2 kali kalah di awal itu saya nggak nonton sama sekali itu malah. 4 pertandingan itu. Saya nggak nonton sama sekali. Jadi sebenarnya Juventus itu lebih membutuhkan lo dibandingkan membutuhkan Ronaldo. Betul. Juventus. Jadikan lo sebagai penonton setia. Iya. Udah berapa menit nih? 92. Udah kali. Ngobrol sama lo emang cukup. Cing Abdel nggak suka bola ya? Suka. Gue berhenti di Serie A dulu. Tahun 90 ya. 90-an. Masih Rayana Jaka Surya. Bung Rayana. Bung Rayana Jaka Surya live dari Itali Roma. Dari Roma. Dengan foto kecilnya dia di sini apa sini. Tua, beliau itu sekarang. Beliau masih ada ya? Iya. Ya pokoknya gue nonton yang Serie A itu saat. Apa dong klubnya? AC Milan. Oh, AC Milan. Sekarang udah nggak nonton lagi? Sekarang saya AC Daikin. Nonton dia kecuali ada Euro gitu gue nonton, tapi tidak semua juga gue tonton. AC Milan tidak di Euro dong, maksud gue, champion. Iya, ngerti. Iya. Gue nggak nonton liga negara. Italinya. Tapi gue sekarang nonton negaranya. Kalau ada champion mungkin gue nonton. Kalau Euro ya kayaknya hampir pasti gue nonton. Piala Dunia gue nonton. Tapi untuk mengikuti klub-klub kayaknya udah enggak. Jadi enggak sampai sekarang udah nggak tahu lagi Milan kayak apa gitu. Nggak tahu Milan gue nggak tahu. Terakhir gue tahu pelatihnya Fabio Capello. Arrigo Sacchi. Iya. Arrigo Sacchi pernah AC Milan nggak ya? Tahun kapan ya? Iya kayaknya sebelum Fabio Capello ya. Kayaknya Arrigo Sacchi deh. Fabio Capello aja udah kapan tahun itu? Udah lama sekali, Cing. Iya. Sekarang ini Stefano Pioli. Siapa gue nggak tahu itu. Ada botak-botak satu. Kayak yang kemarin itu yang pelatih Italia Mancini. Nah gue nonton dia main dan itu udah. Cing Abdel nonton dia main. Itu sama seperti kayak Pirlo sekarang ngelatih, kita pernah nonton Pirlo main. Iya. Lampard kita pernah nonton Lampard main. Ole Gunnar Solskjaer kita pernah nonton dia main. Iya, Ole baru. Filippo Inzaghi. Iya, maksudnya perasaannya seperti itu ketika Mancini, Roberto Mancini. Roberto Mancini benar sih, saya masih nonton. Betul. Ininya asistennya? Apa? Lombardo. Iya, di Lazio juga kan Lombardo. Lazio apa Parma ya? Sampdoria. Yang botak-botak ini kan? Iya, gue nonton dia main. Iya itu, betul. Begitu. Gue dulu yang Ruud Gullit, yang itu lama berhenti di situ lah. Ruud Gullit belum nonton kayaknya. Masih terlalu kecil. Nistelrooy, iya. Nonton. Yang di MU kan? Iya. Iya, nonton. Saya masih dapat lah zamannya Nistelrooy di itu. Van Basten, sorry bukan Nistelrooy. Van Basten belum. Van Basten, Belanda tapi di Italia. Iya, belum. Frank Rijkaard juga belum. Yang pakai kacamata? Iya, saya belum nonton bola kayaknya. Atau saya nonton tapi saya nggak ingat. Juventus kacamata siapa? Edgar Davids. Dan dia main di Inter Milan juga. Betul. Sama kayak Seedorf, pernah di Inter, pernah di Milan. Iya, Seedorf juga, Clarence Seedorf. Ya itu. Ajax dulu yang jadi Champions. Ajax. Pernah jadi
Nah itu gue nonton. Eindhoven. PSV. Tahu lah gue sedikit ini ya. Apa namanya? Coba lu sebutin klub dah. Gue tahu gak dari mana? Persitara. Tangerang Utara. Jakarta Utara. Oh Jakarta Utara ya. Bos. Kenapa Tangerang Utara ada sendiri? Ada Tangsel, ada Tangut. Dulu namanya Persija Jaktim, Persija Pusat, Persija Utara. Namanya Persija Tim. Persija Tim. Persija Tim ada. Persija Sekarang udah nggak ada Jabar. itu. Nggak ada. Dia udah jadi ke Persija aja udah sekarang. kan dia diakuisisi sama apa tuh lupa. Oh ya Solo ya. Solo, iya. Solo ya kalau nggak salah ya. Iya dulu Persija Tim gitu. Tempatnya di dekat rumah gua dulu, masalahnya di Pisangan itu, Stadion Bia Cukai. Rawamangun. Di situ Persija Tim. Jadi ini ada kisah nih Persija Tim. Yang saya jadi tahu Persija Tim. Iya. Jadi di tempat saya Lama Kera itu, kami punya klub bola namanya Ikan Paus. Namanya Ikan Paus FC. Iya. Karena memang kulturnya itu nelayannya penangkap paus kan. Oh, oke. Penangkap paus ya. Iya, namanya Ikan Paus FC. Ikan Paus FC ini Cing, untuk namanya di daerah Flores Timur udah ngetop lah. Iya. Kalau main tuh dia hampir selalu final. Ya. Hampir selalu juga juara gitu. Kalau nggak satu ya dua gitu. Ikan Paus nih. Dari zaman dulu. Nah kemudian pada waktu saya SD adalah paman saya lah di Ikan Paus tuh. Mereka habis juara, sempat main juga gitu. Dia ikut di dalam Persef Team, kalau tidak salah Persatuan Sepak Bola Flores Timur, ikut di El Tari Cup atau apa gitu-gitulah ya. El Tari Cup itu piala gubernurnya antar kabupaten di NTT. Pokoknya paman saya ini jago lah, Cing. Jago. Apa posisinya? Libero. Tapi bisa penyerang juga bisa. Dia tuh golnya dia yang pernah sangat memorable di dalam kepala saya adalah ketika mereka menang 1-0 dengan ada satu tim, tapi timnya ini ada beberapa pemainnya dari Persela Lamongan. Jadi ada beberapa pemain dari Persela Lamongan. Mungkin bukan pemain inti Persela Lamongan juga di zaman dulu ya. Mungkin lapis keduanya atau lapis ketiganya Persela Lamongan. Tapi ada 3 atau 4 gitu yang datang ikut main, tapi jadi jago gitu karena ini. Nah itu kami itu menang 1-0. Dia tuh ngegolin. Dia libero tapi dia ngegolinnya itu ketika dia bawa bolanya dari belakang, dari back, digocek semuanya sampai kipernya dia gocek untuk dia ngegolin 1-0 menang. Kayak Maradona. Memorable banget. Maradona setengah lapangan ya. Dia dari kotak penaltinya dia. Dia ngapain libero ke kotak penalti? Jadi kan habis serangan. Iya. Serangan balik. Karena saking jagonya si lawan tim ini, lawannya itu maju semua. Pepetin di setengah lapangan, udah nggak bisa lawan itu. Total football. Iya, udah setengah lapangan aja gitu. Nah, jadi begitu ada kesempatan itu langsung digiring sendiri ke sana, gol. Menang lah 1-0. Nah, hubungannya dengan Persija Tim. Nah, gini. Intinya dia ini jago lah untuk di tataran NTT jago. Kemudian beberapa lah beliau, kemudian beberapa teman yang jago-jago semua nih. Rata-rata dari pemain Ikan Paus ini. Ikan Paus FC. Datang ke Jakarta karena keren-keren. Apa pemain jago-jago. Maksudnya ini dalam rangka ke Jakarta dalam rangka untuk sekolah bola atau masuk ke klub di Jakarta sini lah. Kemudian sampai di sini jadi adalah promotornya atau apa gitulah ya. Jadi mereka datang, kemudian uji cobalah dengan Persija Tim. Uji coba dengan Persija Tim. Ini beliau yang cerita ya. Jadi paman saya dia cerita. Jadi Pak Ci, lebih ke Pak Ci saya, bapak kecil. Dia cerita bahwa Persija Tim itu pada waktu itu ada Rocky Putirai. Saya tidak tahu, ada kan? Rocky Putirai. Rocky Putirai benar kan? Rocky Putirai ada Persija Tim. Gue nggak tahu dia Persija Tim atau enggak, tapi ada nama Rocky Putirai, pemain bola. Iya benar. Iya itu sih. Yang pernah stand up ya. Di Sucau waktu itu. Oh iya. Iya. Nah iya, Rocky Putirai di Persija Tim. Mainlah mereka. Ini tim yang dari NTT ini orang-orang keren semua ini, dari striker sampai kiper. Orang-orang keren-keren semua. Lawanlah Persija Tim. Main-main, ada Rocky Putirainya juga di Persija Tim. 90 menit mereka kalah 13-0.
Disitulah kemudian Pak Cisa ini merasa bahwa maksudnya ketika dia merantau main bola di Jakarta, barulah dia sadar bahwa ketika dia cerita ke saya, baru dia sadar bahwa kita lihat timnas main, kemudian kita goblok-goblokin itu sebenarnya mereka jagonya itu minta ampun. Cuman memang kelasnya itu jauh berbeda dengan timnas kita aja gitu, lawannya kita. Karena dia itu sendiri yang dia merasa libero paling jago di NTT, begitu ketemu di Persijatim aja belum ada apa-apanya. 13-0 kalah. Gitu. Sama gue yang itu main pingpong, gue udah ngerasa jago banget ketemu Komeng. Waktu ketemu Komeng, gue juara 1 di Komeng. Oh, menang. Cup. Ya. Karena Cing Abdul ajak bercanda itu, Bang Komengnya. Bukan. Gue kan mengalahkan Rudi Sipit, penulis naskah terbaik. Oh iya. Mengalahkan Melon, bisa aja terbaik. dia datang kemarin. Maksudnya? Itu di Anukom. Datang dia. Jadi ini dia, FD, FD bagian ngumpulin talent. Wah, Dur. Ternyata bikin itu pusing, Dur. Karena? Bikin acara seperti itu gitu. Ya, pusingnya karena? Selama ini kan kita datang manggung. Nah, ngurusin semua, Dur, buset. Pusing, Dur, pusing. Gue nggak mau lagi. Pusing. Pusing banget. Juga gue merasakan jadi kenapa FD buru-buru, masih segmen 3. Kita segmen 1 udah disuruh siap kan. Nah itu ternyata deg-degan kalau ini. Iya. Nah maksudnya dari pengalaman ini yang berikut-berikutnya jangan Cing Abdel lagi, tapi yang junior, maksudnya yang angkatannya Melon atau angkatannya anak-anak yang lagi di Global TV sekarang ini. Ya gitu-gitu aja yang bikin. Iya. Tadi gue mau cerita apa ya? Main pingpong. Ketemu sama yang si atlet Olimpiade ini. Orang Cina? Bukan, orang Indonesia. Kamu nggak tahu? Gue punya teman, ternyata dia atlet Olimpiade pingpong. Serius? Mewakili Indonesia di Olimpiade Sydney. Sydney itu kapan tuh? Udah lama ya? 2002 kalau nggak salah. Oh iya, temannya Cing Abdul pasti tua sih. Oke. Sorry. Dia namanya Ismo Harinto. Oke. Bersama Anton Suseno. Masa lu belum pernah gue ceritain sih? Oh ini ganda. Main pingpongnya mereka. Iya, ganda yang bisa masuk ke Olimpiade itu ganda. Oke. Gue belum pernah ceritain sama lu. Belum. Ya, ini gue ceritain ya. Kita ulang lagi ceritain. Jadi suatu masa gue siaran radio. Dan gue tuh selalu membanggakan bahwa gue adalah jago pingpong. Ada pendengar yang perempuan yang suka mendengarkan gue dan selalu diantar oleh suaminya untuk berangkat kantor. Suaminya ini si Iis Dahlia. Ismu. Ismu. Ya, bagi Ismu. Oke, Bang. Jadi karena gue tahu teknik, tahu pemain-pemain zaman dulu. Tapi nggak tahu Ismu. Tapi gue nggak tahu Ismu karena dia udah bukan kayak bola. Gue berhenti di AC Milannya si Fabio Capello. Ya gitu. Jadi gue nggak tahu. Dan yang ke bawahnya nggak tahu. Iya, gue berhenti di atasnya dia gitu. Jadi gue nggak tahu. Dan dia dengerin ini anak siapa? Kok dia bisa tahu nama-nama tenis meja kan nggak terlalu populer kan? Iya. Terlalu populer. Saya sampai sekarang nggak tahu loh. Iya. Atlet tenis meja Indonesia siapa saya nggak tahu. Nah terus gue ngomongin tekniknya gimana, dibilang ini bener nih orang nih ngomongnya. Gue tahu bat pingpong merah dan hitam tuh apa bedanya? Merah dan hitam itu terjadi karena dulu boleh hitam-hitam. Terus kenapa? Hitam. Jenis karet bat pingpong itu beda-beda, Dur. Beda-beda. Ada yang gunanya untuk spin, ada gunanya untuk smash, ada gunanya untuk meredam pelintiran, ada membuat jalan bola tuh jadi kayak crazy gitu. Tuh ada tuh jenis-jenisnya. Jadi nggak sama semua karet gitu. Berarti tidak sama semua bat. Tidak sama semua bat. Beda-beda. Kalau saya mau buat smash, makanya kayaknya bat yang lain. Iya, lo tergantung lo ininya apa. Tipe mainnya kayak apa? Nah, itu akan menentukan karetnya akan seperti apa gitu. Ada satu karet. Kalau karetnya 2 biasa pedes tuh. Gak enak kan cerita baru di punchline kan? Iya. Saya rasakan itu dari ngabdur pertama kali ya. Oke, lanjut. Terus kenapa dulu boleh hitam-hitam, sekarang merah hitam? Dulu boleh hitam-hitam karena belum terjadi belum terjadi
perusakan game akhirnya, perusakan permainan dengan adanya bola hitam-hitam. Berjalannya waktu ya. Jadi pada saat teknologi ditemukan, teknologi karet itu juga meningkat, bisa diciptakan sebuah karet yang membuat jalannya bola tuh asal-asalan. Kalau kita pakai itu, jalan bolanya tuh. Oh, berarti ada kemungkinan orang yang pakai bat kuning merah. Ada nggak? Mungkin, tapi rata-rata hitam. Rata-rata hitam merah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pasti mungkin kuning merah gitu. Kuning merah. Oke. Oke, terus lanjut. Saat itu waktu boleh hitam-hitam terjadi dia tuh. Orang jadi nggak tahu dia lagi mukul pakai karet yang mana. Apakah karet yang buat melintir atau buat yang smash gitu. Jadi permainan tuh tidak nikmat lagi. Karena dia tidak tahu. Karena kalau orang main pingpong itu kita tahu nih, dia pukul begini, gua harus balasnya begini. Kalau gua balasnya salah, itu akan nyangkut di net atau akan melambung. Atau akan jadi bola tanggung. Gitu ya kalau main pingpong. Oh, jadi si Abdul kalau mau balas pukulan, gua tahu dia mukulnya modelnya gimana nih. Ini apa? Milih batnya dulu. Pada saat hitam-hitam. Ngerti nggak? Kalau merah hitam? Nih, sebentar ya. Jadi pada saat permainan ditemukan teknologi karet yang bisa bikin jalannya jalannya bola nggak benar, itu akhirnya permainan tidak menarik lagi karena ada orang yang nggak tahu bahwa ini lagi bola kayak begini gitu. Oh, lawannya nggak tahu kalau ini bolanya crazy. Oke. Karena kita nggak tahu dia lagi pakai yang mana nih gitu. Oke. Gitu, lagi pakai yang mana. Gitu. Akhirnya permainan tidak menarik lagi. Akhirnya diputuskan harus belang. Sehingga kalau dia pukul pakai merah, kita tahu bola crazy. Ini bolanya apa ya. Kita pukul pakai ini, dia tahu ini bolanya apa gitu. Oke. Sepengetahuan gue ya. Gue tuh ngomongin gituannya tuh gue omongin. Terus si pendengar ini merasa, kok dia tahu ya sampai sedetil-detilnya. Maksudnya dia tahu ada karet yang khusus untuk spin, ada karet yang khusus untuk smash, ada karet yang khusus untuk bertahan, ngecop gitu. Oke. Sampai merek-mereknya gue tahu gitu. Yonex. Itu kan bulu tangkis. Emang Yonex nggak boleh bikin karet? Boleh ya, tapi kayaknya enggak lah. Lo pernah denger butterfly nggak? Penggaris. Ada kan Bang Dion? Ada. Tapi kan ini konteksnya pingpong. Lu pernah dengar butterfly? Pernah. Kalau nggak penggaris DJ. Tapi dia merek butterfly, batnya ini. Ada merek butterfly. Itu yang paling terkenal seperti Yonex di bulu tangkis. Ada butterfly, ada Nitaku, ada Yasaka, ada banyak lah. Semuanya saya tidak tahu itu. Nah. Karena saya memang dasarnya tidak bisa pingpong, makanya jadi saya nggak tahu. Akhirnya dia penasaran tuh, sampai satu saat ada pertemuan antara pendengar dan penyiar. Di satu saat. Nah ini saking penasaran pengen ketemu sama gua. Saat itu internet belum marak seperti sekarang. 90-an kan? Bukan, 2004 lah kayaknya nih. 2004 Sing Abdul masih SK. SK terakhir. Oh, oke. Terus? Kemudian tuh, waktu gue siaran gue juga bilang gue sering juara gitu segala macam gitu. Datang dah tuh dia ke acara itu. Mas Abdel ya gitu. Iya. Mas Abdel main pingpong juga, iya gue bilang gitu kan, tetap dengan gaya Jumawa. Terakhir main di apa gitu, juara 3 DKI. Bilang gitu. Saya juga main pingpong, kata dia gitu. Terakhir juara apa? SEA Games. Terakhir SEA Games. SEA Games aja juara, udah di emas. Nah akhirnya? Gue malu banget kan. Ismu Harinto namanya. Harusnya gue searching. Iya, atlet Olimpiade. Berdua dengan Anton Susemo. Di antara 220 juta penduduk Indonesia. 2 orang itu doang yang terpilih untuk mewakili pingpong. Udah gila kalau Sing Abdel coba nggak main sama dia? Nah ini, gue coba main sama diajak main nih. Udah diajak main. 0. Sing Abdel 0. Pingpong tuh gamenya berapa sih? 21 dulu masih. Gue di kampung gue jago. Mungkin kayak gitu ya, jago. Oh, ketemu Abdel ini. Enggak gitu. Takut.
Nol. Bener-bener nol. Nol. Dari 21 poin yang harus dia kumpulin itu, si Nol. Abdel nggak dapat apa-apa. Nol. Si Abdel sebenarnya memang nggak bisa main pingpong kali. Bukan, dia sama seperti Lama Kera melihat Persijatim. Itu baru di Persijatim. Coba yang Iya, iya, iya. yang Olimpiade udah jauh Iya. banget. Belum berhenti sampai di situ. Dan logo per 10 kata dia. Pur 10. Jadi dia 10 duluan. Gua pakai kiri. Dia pakai kiri. Iya. Hah, Kalah, Dur. tetap kalah. Tetap kalah. Gua udah di per 10 sama dia. Jadi gua tinggal cari 11 angka. Heeh, Dia menang nih. harus 21. Dia 21, iya. Dan pakai kiri. Dan pakai kiri. Kalah tetap Padahal si dia Abdel. aslinya kidal. Berarti harusnya waktu pakai kanan dia ngepur. Iya, ini menunjukkan ya apa yang kita lihat di TV, olahraga apapun, kalau orang itu udah ada di level nasional, dia tuh udah pasti jago banget. Iya, bener. Udah jangan sok-sokan. Iya. Begitu doang kali. Ya. Kontrol bola. Blok. Ya, jangan. Ya, Itu dia udah Iya. melewati fase, wah, udah lebih jago jauh. Iya. Itu. Iya. Betul. Pokoknya kalau orang udah di level nasional, olahraga apapun ya udah pasti jago lah dibanding lo cuma main-main doang gitu. Iya. Jauh. Mau apapun juga itu gitu. Apalagi udah level internasional, Juventus lagi main lo maki-maki pemainnya. Ya justru Tapi itu. karena lo udah bayar. Ya dan karena mereka juga nggak ngerti. Boleh maki-maki. Iya, kalau klub Indonesia kan pemainnya bisa baca. Daripada ada masalah, mending Dybala nggak mungkin lah tiba-tiba datang ke Indonesia cari Abdur. Mana tuh tadi yang kata-katain saya, nggak mungkin. Nggak dianggap juga sih. Nggak dianggap juga. Jadi ya udah. Malah kalau dia datang cari Abdur, malah saya seneng juga sih. Sekalian Ada foto ya? Iya, sekalian Foto tanda bareng. tangan nih. Foto bareng ya. Foto bareng. Kayak netizen jadi. Iya. Iya. Gitu. Ya, oke lah kalau begitu ya. Oke. Wah 2 jam ini. Hadir. Wah, bisa 4 minggu nih. 4 episode. Oh, 2. Males banget datang ke sini. Enggak, kan saya cuman mengusulkan. Berarti lu udah nggak mau datang sebulan. Cuman mengusulkan. Kita main pingpong lah sekali-sekali. Lo gue per 10. Tanpa gua harus. Saya pakai kidal deh, Cing, sama Cing Abdel. Enggak nih, denger lo doang nih. Lo ngomong gitu lo nggak tahu ini. Udah gue per 10 lo. Saya nggak tahu cara mukulnya aja biar Apalah, mantul. 15. Biar mantul di 15. mejanya Cing Abdel aja saya nggak tahu. 15. Gimana Nah, bolanya? tapi gue lihat Desta jago tuh. Ya mungkin. Kenapa Desta jago kemudian saya juga harus jago? Enggak, maksudnya jarang orang yang main pingpong. Oh. Jarang orang yang main. Bene Dion jago. Ayo lawan Pingpong. gua. Ayo lawan gua. Setahu saya Bene Dion, Alpi Sugoi katanya. Gue pernah datang ke POC. bukan Kemana? Ardi Birong di mana tuh? Iya, Depok, stand up Depok. Stand up Depok. Gas Padang. Main di Cibubur. Pas lagi gue syuting tukang bubur naik haji. Dia lagi sering main pingpong di Twitter. Gue samperin, gue babat semua. Kalah semua. Babat. Sombong sekali. Bukan sombong. Oke. Bukan sombong, bukan. Sama saya por lah, Cing. Apaan lo por, bukan olahraga rakyat. Saya por pakai net volley deh. Ya, apaan lo sih? Lo gue per 15. Dah. Ngapain gini dulu? Kan gitu kan, biasa gini kan. Udah nggak boleh itu. Hah? Udah nggak boleh sekarang. Bola tuh harus ada di atas meja dan harus di. Oh, nggak boleh begini lagi. Nggak boleh diumpetin. Dulu ada yang serve gitu. Iya, saya akhirnya tidak menarik lagi karena habis di Serve doang? Nggak bisa dibalikin. Iya, jadi suka habis di serve jadi permainan tidak menarik. Jadinya begini. Iya, Gitu. harus kelihatan dan harus dilempar. Harus dilempar. Ya. Perkembangan aturan permainan olahraga itu dibuat semata-mata untuk membuat permainan itu lebih menarik ditonton. Tetap mengasihkan. Tetap mengasihkan, bukan hanya sekedar kalah menang. Tapi biar jadi hiburan, biar jadi sponsor hiburan. masuk, Ya, begitu. biar orang tetap senang nonton. Kayak bulu tangkis yang pergantian cara penghitungan itu juga supaya lebih
mengasihkan. Iya, karena terlalu lama Terlalu dulu kalau yang lama. pakai pindah bola. Iya. Sekarang rally point. Sekarang rally point, betul. Pingpong juga udah rally point. Dan 2x2 doang sekarang. Maksudnya dua kali gimana? Dulu juga rally point, tapi 5x5 kali. 5 kali pegang serve, 5 kali pindah bola. Sekarang 2 kali. Dan habis di 11. Oh, jadi kalau saya dapat poin, saya tidak langsung serve. Sekarang gue pegang ini nih, pegang Pertama, bola. serve pertama. Oke, strike. Saya dapat poin. Iya, lu dapat. Ah, saya serve dong. Enggak, tetap di gua. Dua-dua gantian. Oh. Alah gitu jadi aja. Lo gak ngerti. Ya kan saya tidak tahu. Pur 15 langsung, habis di 21. Oh gitu. Jadi tidak bergantung pada siapa yang dapat poin serve. Bukan. Oke. Rally pointnya udah dari dulu sih, cuman serve-nya aja yang diganti. Oke. Oke lah kalau begitu. Oke. Kita ketemu lagi di Ngabdur untuk episode berikutnya.